suatu daerah di mana yang ada gunung itu adalah yang termasuk yang pembawa wahyu dari siapa yang akan menjadi presiden kita di masa akan datang. Yang dapat wahyu sebetulnya istrinya, dia cuma dapat pulungnya, tetapi toh menyatu antara pulung dan wahyu akhirnya menjadi presiden. Sinuwun Sultan Habis IX katanya pernah semedi di situ dan meninggalkan sesuatu di situ. Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, rahayu, rahayu. Dalam sejarah kepemimpinan Nuswantara, dahulu para calon pemimpin sering melakukan perjalanan-perjalanan spiritual dalam rangka menggapai dan meraih wahyu, juga pulung. Pada kesempatan terdahulu Romo sudah menjelaskan ramalan tentang kepemimpinan tahun 2024. Nah, terkait dengan itu, apakah Romo sudah melihat bahwa wahyu dan pulung untuk tahun 2024 sudah terlihat, Romo? Silakan, Romo. Ya, seorang raja atau seorang presiden masa kini itu memang ada dua hal yang memang harus dipunyai. Satu pulung, kedua wahyu. Sebetulnya wahyu itu lebih penting daripada pulung. Tetapi kuasa itu adalah di bawah pulung. Jadi orang yang bisa mendapatkan pulung, bukan wahyu dipaksakan, boleh dikatakan wahyu dipinjam. Meminjam wahyu untuk memantapkan pulung itu gitu. Jadi memang wahyu dan pulung tidak bisa terpisahkan, tetapi yang mendapatkan pulung adalah yang akan jadi. Dalam pandangan saya, penglihatan saya sebetulnya, saya pernah di Jogja sering jalan pagi, dalam arti jalan dengan kendaraan pagi keliling di daerah Jogja. Nah, saya pernah melihat dalam perjalanan saya dari daerah Jalan Magelang ke barat menurut Selokan Mataram, dari timur tidak kelihatan, tetapi mendekati di daerah Ring Road di sana, itu kelihatan di sebelah barat itu ada gunung yang jaraknya kalau saya perkirakan sekitar 25 km atau sekitar 40 km dari saya mandang itu. Gunung itu cukup tinggi, tapi saya perkirakan kalau Gunung Sumbing juga bukan, Gunung Suroloyo bukan, Gunung Sindoro bukan, Gunung Slamet juga bukan. Dan gunung itu saya lihat. Sana saya penasaran, setelah 7 hari lagi saya coba lagi, ternyata ada lagi gunung itu. Akhirnya saya main di daerah situ, tanya sama orang itu, pernahkah melihat gunung di sebelah barat? Tidak ada penduduk di daerah situ yang pernah melihat gunung itu. Semua teman saya termasuk yang tinggal situ mengejek saya halu. Itu halusinasi saja. Itu cuma penglihatan bayangan. Akhirnya saya ke situ yang ketiga kali. Melihat gunung itu lagi. Akhirnya saya mengajak teman saya SMP, saya ajak, di sini tidak kelihatan gunung itu, walaupun ini di barat Ring Road itu sudah sama, di Selokan Mataram nggak ada bayangan gunung. Nanti coba setelah di timur jembatan, benar, setelah sampai timur jembatan, coba lihat ke barat, iya dia kaget ada gunung. Lihat lagi gunung. Saya tarik lagi, kamu yakin itu gunung? Iya gunung, itu bukan gunung. Sekarang berarti kamu percaya kalau saya bukan halu? Iya. Setelah itu ya sudah hanus. Berikutnya saya 7 hari berikutnya datang, dan berikutnya datang setelah setahun tidak ada nampak lagi gunung itu. Sehingga gunung ini saya gambarkan adalah gambaran suatu kerajaan, suatu daerah di mana yang ada gunung itu adalah yang termasuk yang pembawa wahyu dari siapa yang akan menjadi presiden kita di masa akan datang. Kalau dari daerah itu sekitar 25-40 km, itu adalah kemungkinan di daerah Samigaluh. Kemungkinan di daerah itu. Nah, adakah di antara orang kita
yang sekarang sudah disampaikan di awal tadi, orang-orang yang sudah dimunculkan itu adalah orang dari daerah itu. Jadi ada dua hal. Jadi orang itu bisa dari daerah Samigaluh, kedua adalah dari daerah Banyumas. Apalagi kalau orang itu mungkin orang tuanya dari Samigaluh, dia lahir dari besar di Banyumas, atau orang itu lahir dari Banyumas, keluarganya atau istrinya dari Samigaluh atau sekitarnya. Nah, itu jelas gambarannya itu sudah sangat jelas sekali siapakah itu orangnya. Tapi saya sendiri belum tanya dan saya tidak tahu siapa jago sekarang. Saya tahulah yang ada dijagokan orang dan sebagainya. Tapi saya tidak tahu orang itu lahir di mana dan besar di mana. Apakah dia masih orang Jogja dan di sana orang Sunda yang nanti akan menjadi wakilnya, saya juga kurang tahu. Tetapi itulah gambaran spiritual yang pernah saya lihat, yang saya kira menjadi gambaran terbaik untuk pimpinan kita yang akan datang. Tentang ini adalah halu atau bukan, tetapi itu adalah penglihatan saya. Itu yang apabila ditanyakan, itu penglihatan yang saya lihat dan ya yang bisa saya sampaikan. Saya sudah mencari daerah gunung itu di mana, tetapi yang saya ketemu di Kulon Progo adanya hanya Gunung Lanang dan Gunung Suroloyo. Memang Gunung Suroloyo adalah membawa, saya lihat waktu saya ke sana tengah malam dengan penuh kabut luar biasa. Saya juga dapat penglihatan batin bahwa di situ adalah pembawa pulung. Jadi nanti kalau siapa yang merasa yakin akan menjadi presiden atau menjagokan diri presiden, saya harapkan berkenan untuk ke Gunung Suroloyo untuk mendapatkan pulungnya. Kalau Wahyu ada di Jogja. Kalau ada saya yakin Wahyu ada di Jogja. Di mana? Ya ada di Jogja. Jadi suatu saat bisa datang ke sini untuk melihat menghadirkan Wahyu itu. Jadi siapa yang merasa mempunyai kemampuan dan memang dijagokan oleh masyarakat untuk jadi, saya beri gambaran bahwa pulung ada di puncak gunung, di Gunung Suroloyo, di sekitarnya di situ, dan di situ ada yang menyimpan pusaka dari keraton tertentu. Itulah yang akan menjadi pulungnya, dan wahyunya nanti ada di sini. Itu yang bisa saya sampaikan. Nyuwun mohon ditegaskan Romo tentang wahyu dan pulung tadi, mungkin dengan contoh presiden-presiden kita sebelumnya, apakah presiden A punya wahyu dan pulung, presiden B punya wahyu dan pulung dan sebagainya, atau ada yang pinjam wahyu, ada yang punya wahyu tapi tidak punya pulung. Dan kira-kira calon yang besok ada enggak yang punya wahyu dan pulung? Terima kasih. Kalau menyampaikan wahyu dan pulung dalam person tertentu saya tidak berani, walaupun saya mengetahui hal itu. Tapi saya tidak berani menyampaikan bahwa presiden ini sebetulnya punya pulung tapi wahyunya pinjam. Tapi presiden ini punya pulung dan wahyu, tetapi wahyunya dipegang istrinya, misalnya begitu. Yang dapat wahyu sebetulnya istrinya, dia cuma dapat pulungnya, tetapi toh menyatu antara pulung dan wahyu akhirnya menjadi presiden. Misalnya begitu. Jadi sehingga pada suatu saat apabila jadi presiden waktu pulung wahyu masih menyatu, mereka bisa berjaya, dihormati semua orang. Saat istrinya tidak ada kemungkinan karena wahyunya hilang, dia tinggal pulung tok, ya akhirnya penghormatan kepada beliaunya berkurang. Itu bisa terjadi seperti itu. Tapi saya tidak akan mengatakan siapa itu. Saya kira dari semuanya bisa dilihat siapakah itu. Ataupun ada misalnya presiden orang tertentu di mana di belahan dunia yang lain, dia presiden yang sangat dikagumi oleh orang mana-mana, sangat luar biasa, tetapi tidak bisa mengatasi godaan siapa yang sebetulnya harus megang wahyunya gitu, sehingga dia akhirnya juga sampai di tengah jalan tidak bisa mempertahankan reputasi kebaikannya, tetapi akhirnya akan runtuh di tengah jalan juga. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Terkait dengan Romo pernah ke Gunung Lanang dan Suroloyo, itu ceritanya bagaimana toh Romo kok sampai
sampai hati terbawa ke sana itu ceritanya bagaimana? Kaitannya dengan Wahyu dan Pulung tadi itu. Ya, saya setelah melihat, diberi penglihatan gunung yang saya dianggap halu 3 kali itu, tapi nampak betul dan ada saksinya bahwa itu memang gunung ada. Saya akhirnya mencari ke rekan-rekan spiritual di Kulon Progo. Saya menghubungi beberapa teman, baik yang asli Kulon Progo maupun yang luar Kulon Progo tapi pernah ke Kulon Progo. Sehingga saat menemui salah seorang penghayat, ketua penghayat di Kulon Progo, telah ditunjukkan juga tentang Gunung Lanang yang selama ini tidak begitu saya kenal gitu. Setelah saya ke Gunung Lanang, memang diceritakan oleh itu penghayat itu adalah Gunung Lanang ini pernah dipakai semedi oleh calon HB kedua, dan disitulah dia menerima wahyu HB kedua, menerima wahyu untuk menjadi raja, sehingga dia setelah semedi di situ pulang, memang dia yang dilantik dan dipanggil menjadi HB kedua. Saya juga ke situ, dan walaupun saya melihat saat ini energinya tidak terlalu tinggi sekali, tetapi masih bahwasanya ya memang HB kedua pernah di situ. Berikutnya beliau menunjukkan adalah Puncak Suroloyo. Kami menyusuri Kulon Progo, naik sampai perbatasan Jawa Tengah. Itulah Puncak Suroloyo, tingginya sebenarnya tidak begitu tinggi dan sudah terbangun rapi, ada tangga naik. Tapi dalam perjalanan ke situ, sampai di situ kabut itu sangat luar biasa. Pandangan mobil malam hari itu hanya 1,5 meter, 1 meter di depan kita, sehingga perjalanan sangat pelan, dan sampai puncaknya pun masih kabut sangat tebal sekali, hampir orang 2 meter di depan kita udah nggak kelihatan. Tapi setelah kita naik, ya ritual di atas puncak Gunung Loro diberi penglihatan, akhirnya memberi gambaran bahwasanya dulu ada Sultan Jogja juga yang ke Suroloyo ini semedi. Setelah saya tanyakan kepada orang yang ada di bawah, memang Sultan Sinuwun, Sultan Hati 9 katanya pernah semedi di situ dan meninggalkan sesuatu di situ. Inilah gambaran di mana saya kira tidak salah, gambaran Pulung itu sama Habib Sultan Hamengkubuwono ke-9 diberikan itu karena Hamengkubuwono 9 prinsipnya sebelum merdeka beliau datang ke situ juga ingin supaya Indonesia itu merdeka, ingin supaya Indonesia dipimpin orang yang memang berhak untuk memimpin, seorang yang memang tidak membedakan antara suku, agama maupun apapun, sehingga Indonesia betul-betul mencapai suatu kemakmuran, saling menghargai dan saling menghormati. Itulah yang diinginkan oleh Sinuwun, Kanjeng Sinuwun Sultan Hamengkubuwono ke-9, sehingga dia waktu itu juga bersemedi di daerah itu untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa memberikan bahwa turunannya yang akan memimpin Indonesia itu adalah orang-orang yang memang mempunyai niat memakmurkan Indonesia tanpa membeda-bedakan antara suku maupun agama, sehingga Indonesia akan mencapai kemakmuran sesuai dengan yang dicita-citakan kita bersama.